Hai teman-teman, kali ini saya akan menceritakan alur film The X of Adeline Bowman. Film yang menceritakan seorang wanita yang mempunyai paras awet muda dan berumur panjang, melakoni kehidupan asmara penuh dengan lika-liku cinta. Oke, kita simak saja ceritanya. Di awal film, kita dipertemukan dengan seorang wanita muda yang cantik. Ia adalah Adeline Bowman. Ia tengah berjalan menuju rusun penginapan yang nampak sepi, menemui seorang pria yang bekerja sebagai jasa pencetak identitas palsu. Entah dengan maksud apa, Adeline membuat identitas baru. Kini di identitas barunya tersebut ia bernama Jennifer Larson. Adeline tinggal seorang diri, hanya ditemani seekor anjing yang setia, menunggu kapan Adeline pulang. Di tempat kerja, Adeline dikenal dengan sosok orang yang hangat. Begitu pula dengan rekannya. Ia bekerja di kantor arsip. Adeline memutar beberapa gulungan arsip berita jadul. Ia sangat menikmatinya, seolah dia berada di tahun itu. Namun, ada satu arsip berita di mana Adeline begitu sangat terlihat antusias, yaitu berita tentang kelahiran bayi pertama di tanggal 1 Januari 1908, yang tidak lain ternyata dirinya sendiri, anak sematawayang dari Faye dan Milton Bowman. Artinya, untuk saat ini di tahun 2014, Adeline telah berusia 106 tahun. Sejenak kita beralih ke masa lalu Adeline. Pada 16 Juni 1929, Adeline dan ibunya tengah melihat pembangunan jembatan Golden Gate. Jembatan yang diperkirakan selesai dalam waktu 3 tahun mendatang lagi. Ia tak sengaja bertemu dengan insinyur muda yang gagah. 87 hari setelahnya, ia menikah dengan insinyur itu. Insinyur yang bernama Clarence James Prescott. 3 tahun setelah pernikahannya, Adeline dikaruniai anak pertamanya, anak perempuan yang ia beri nama Fleming, nama yang sama dengan neneknya Adeline. Beberapa tahun kemudian, kabar buruk menghampiri Adeline, di mana tepat di tahun 1937 suami Adeline tewas terkena musibah dari pembangunan jembatan Golden Gate. Beberapa bulan setelahnya, di malam hari yang dingin di musim salju, Adeline tengah mengendarai mobil seorang diri untuk menjemput putrinya yang sudah menunggu di panti. Namun, hujan salju yang cukup deras menghalangi pandangannya, membuat mobilnya tergelincir dan terjun ke sungai. Sungai yang begitu dingin. Suhu dingin itu menyebabkan tubuh Adeline memasuki keadaan hipoksia. Seketika itu juga menghentikan nafasnya. Tubuh Adeline turun 30 derajat Celcius. Kemudian jantungnya berhenti berdetak. Namun, kilauan petir tepat menyambar mobilnya, membuat jantung Adeline kembali berdetak dan mengeluarkan ia saat kondisi hipoksia, sehingga Adeline bisa kembali bernafas. Adeline selamat dengan fisik yang nantinya tak akan lagi menua. Di suatu hari di siang yang cerah, ada sedikit gangguan di mana Adeline terkena tilang saat mengendarai mobil. Polisi tak percaya dengan SIM yang Adeline tunjukkan.
karena fisik paras Adeline nampak tak sesuai dengan tahun kelahirannya. Ia nampak begitu muda. Adeline menyadari dengan kondisi fisiknya yang tak normal. Lantas, ia pergi ke San Francisco, bekerja di bagian administrasi di Fakultas Kedokteran. Di sana ia memanfaatkan semua kesempatan yang dia punya untuk menyelidiki kondisinya. Namun Adeline tak menemui penjelasan terkait kondisinya. Sampai agen FBI pun menangkap Adeline untuk diperiksa. Namun Adeline, dia berhasil melarikan diri. Dia takut kalau Adeline akan dijadikan bahan penelitian. Adeline pergi meninggalkan putrinya. Dia pergi seorang diri dan membuat identitas baru. Untuk kedepannya, Adeline akan terus mengubah namanya, tempat tinggal, dan penampilannya setiap 10 tahun. Kita beralih ke masa sekarang. Tepat 31 Desember 2014, Adeline menghadiri pesta perayaan pergantian tahun. Tentunya pesta yang sudah sangat sering Adeline kunjungi. Karena keesokan harinya di tahun 2015, Adeline Bowman genap berusia 107 tahun. Dengan paras yang cantik yang Adeline punya, tentu banyak pria yang mendekatinya. Namun, pria berjenggot yang satu ini nampaknya yang paling serius ingin memiliki Adeline. Dia bernama Alice. Keesokan harinya, Adeline ketemuan dengan anaknya, Fleming. Terlihat aneh memang. Parasnya sangat berbeda jauh. Fleming sudah terlihat sebagai seorang nenek daripada anak. Perayaan tahun baru udah usai. Aktivitas kembali normal. Melakoni hari-hari seperti biasa. Di kantor arsip di mana Adeline kerja, ia kedatangan donatur. Seorang pria yang Adeline temui di pesta kemarin. Dengan sedikit bujukan, Alice mengajak jalan Adeline. Adeline menyepakatinya. Alice mengajak jalan Adeline ke tempat bersejarah, tempat yang belum pernah Adeline kunjungi sebelumnya. Alice adalah sosok pria yang menyenangkan, membuat Adeline merasa bahagia setiap ada di dekatnya. Ternyata, awal mula Alice bertemu dengan Adeline bukan di pesta perayaan tahun baru kemarin, melainkan di suatu tempat di mana Alice baru selesai rapat dan tak sengaja bertemu dengan wanita cantik yang tengah membaca buku dalam huruf Braille. Yang Alice pikir wanita itu buta, hingga Alice menyadari bahwa wanita itu sebenarnya bisa melihat. Dari sinilah awal mula Alice terkesima dengan Adeline. Adeline kembali teringat kenangan masa lalu, di mana saat itu ada pria yang sedang menantinya untuk melamar Adeline. Namun Adeline malah milih pergi meninggalkannya. Adeline tak mau kalau dia akan terus-menerus melihat orang yang ia cintai pergi. Perasaan yang sama seperti anjing kesayangannya meninggalkan Adeline. Bagi sebagian orang mungkin hidup lebih lama yang ia pikirkan hanyalah kesenangan. Namun di balik semua itu terselipkan kesedihan, di mana ia akan melihat keluarga, kekasih dan teman pergi meninggalkannya untuk selamanya. Adeline
menginginkan kehidupan normal, kehidupan yang penuh dengan cinta, cinta yang akan menemani sampai menua bersama. Tanpa itu, cinta hanyalah kesedihan. Adeline berencana menjauhi Alice, hal yang sama seperti yang Adeline lakukan pada kekasihnya dulu. Fleming cukup prihatin dengan keluh kesah ibunya. Ia membujuk agar ibunya tak usah terus-menerus berlari. Fleming ingin melihat ibunya bahagia, menjalani cinta apa adanya, tidak dengan terus berlari dari kecemasan yang sebenarnya tak perlu. Karena orang yang mengejar Adeline mungkin sudah tiada. Pesan dari Fleming membukakan pintu hati Adeline hingga membuatnya sadar. It's just heartbreak. It's the same for everybody. Di keesokan harinya, Adeline mengajak Alice pergi ke suatu tempat yang menyenangkan, tempat yang belum pernah Alice kunjungi sebelumnya. Tempat bersejarah di bioskop terbengkalai yang dipenuhi mobil-mobil jadul. Suasana kembali mencair kala itu, setelah sebelumnya sempat bersih tegang. Alice kemudian mengajak Adeline untuk ia perkenalkan kepada orang tuanya. Ayah Alice terkejut melihat kekasih putranya begitu mirip dengan mantan kekasihnya waktu remaja. Begitu pula dengan Adeline. Ia tak menyangka kalau Alice adalah anak dari William, kekasihnya dulu. Ia gugup harus ngomong apa. Ia spontan menjelaskan bahwa ia adalah anak dari Adeline dan nama ia adalah Jenny. That's my mother, Jenny, actually. Williams sangat syok. Lalu ia terbayang kenangan masa lalu di mana awal mula William bertemu dengan Adeline. Saat itu William tengah bersepeda. Ia tak sengaja menjumpai seorang wanita dengan mobilnya yang mogok. Siapa yang sangka dari sini buih-buih cinta mereka berdua tumbuh. But my friends call me Della. That's beautiful. Thank you. Ayah Alice kemudian menceritakan kembali masa-masa ia bersama Adeline, membuat Jenny atau yang bisa dibilang Adeline yang sebenarnya tersipu malu. Kenangan ini membuat sang istri William cemburu. Betapa romansanya kisah cinta William dengan sang mantan dulu. Dengan perasaan sedikit panik, William menyadarkan istrinya kalau kisah cinta mereka berdua jauh lebih istimewa karena telah melewati puluhan tahun dibanding hubungannya dengan sang mantan yang hanya berjalan beberapa minggu. Di malam harinya, mereka satu keluarga mengadakan permainan kuis untuk mencairkan suasana. Adeline, orang yang sudah hidup jauh lebih lama, tentunya berhasil menjawab semua pertanyaan bersejarah dengan mudah. Sunny this. Suasana benar-benar ceria kala itu. Meski masih ada sedikit canggung antara William dan juga Adeline. Di pagi hari yang cerah ini, Williams akhirnya sadar kalau ia dibohongi. Wanita yang mengaku Jenny ternyata adalah Adeline yang sebenarnya, karena ia melihat bekas luka yang sama di tangan Adeline. William kemudian menyusul Adeline, memaksa ia mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. How is this possible? I don't know. Sesuatu yang sulit diterima logika dan takut akan jadi bahan penelitian. Hal yang membuat Adeline pergi, serta fisik yang tak bisa menua.
menjadi alasan kenapa Adeline dulu mencampakkan William. Dan sekarang ia sadar kalau ia juga harus meninggalkan Alice sebelum cinta itu berlarut semakin dalam. Nasib sial kembali menemui Adeline, di mana ia sekarang mengalami kecelakaan mobil untuk kedua kalinya saat berkendara. Saat itu sedang turun salju. Adeline mengalami hipotermia dan kemudian jantungnya berhenti berdetak. Alice datang. Ia memberi pertolongan pertama dengan menekan dada Adeline, namun tetap gagal. Lalu petugas medis tiba. Mereka memasangkan 2 defibrilator di dada Adeline sebelum memberinya 750 volt listrik. Adeline selamat. Orang yang pertama ia lihat adalah Alice, sang kekasih. Tangis haru menyertai mereka berdua. Mungkin ini adalah waktu yang tepat bagi Adeline untuk mengungkapkan siapa dia sebenarnya, sekaligus memperkenalkan Fleming, anak Adeline. Nice to meet you. Sementara itu, William tengah merayakan ulang tahun pernikahannya ke-40 dengan Kathy, istrinya. 1 tahun berjalan. Adeline menyadari ada yang aneh pada dirinya. Dan ternyata nampaknya kutukan awet muda itu sudah mulai menghilang dengan ditemukannya sehelai rambut uban. Adeline sangat bahagia karena bisa hidup kembali dengan normal. Nyatanya, mempunyai paras awet muda dan berumur panjang tidak selalu menyenangkan, terutama melihat satu persatu orang yang kita cintai pergi untuk selamanya. Benar-benar menyesakan hati. Maka jalani saja hidup yang kita miliki saat ini, dan jangan lupa bersyukur.